menunjukkan sosialisasi, meningkatkan kanal, memperbesar sampai menggunakan beberapa kanal-kanal baik secara elektronik maupun juga secara fisik, dan juga melakukan aktif secara kampanye delivery dari sisi manfaatnya itu sendiri. Tadi disinggung oleh Pak Rahmat terkait dengan masalah banyaknya pengangguran. Sedikit melaporkan terkait dengan masalah program dikaitkan dengan bantalan untuk pengangguran itu sendiri atau PHK. Untuk JKP sendiri, dari salah satu dari program pemerintah ini untuk Papua Barat yang telah menerima manfaat, kami laporkan sampai dengan sejak diluncurkan itu tercatat ada 44 orang, yaitu tahun 2022 sebanyak 46 orang, tahun 2022 sebanyak 44, tahun 2023 sebanyak 2 orang sampai tahun ini. Nah, yang kita lakukan sekarang sebagai sosialisasi adalah bekerja sama melakukan PHK. Bila terjadi PHK massal, kita lakukan klaim secara massal di hari Sabtu. Jadi di situ juga sekalian informasi berkala secara kerjasama dengan Disnaker untuk endorsement, karena untuk memastikan pelaksanaan daripada PHK itu harus melakukan endorsement dari Disnaker. Itu adalah dalam hal yang kita lakukan. Nah, mungkin secara persis dari sisi membangun awareness dan kesadaran dari sisi ataupun hambatan-hambatan yang dilakukan, yang terjadi itu adalah mungkin kita bisa sampaikan nanti lebih jelasnya oleh Pak Kanwil untuk sisi Banusra itu sendiri khususnya di Papua Barat. Silakan Pak. Tenaga kerjaan di provinsi yang baru di Papua Barat Daya, kami patut menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dikarenakan dari sisi coverage ini mencatatkan angka yang di atas rata-rata nasional. Dapat kami sampaikan untuk kepesertaan di tenaga kerja formal sebanyak 93.850 tenaga kerja, di tenaga non formal 50.886 tenaga kerja, 50.836 tenaga kerja, total 144.694 tenaga kerja. Dari angkatan kerja yang disampaikan 559, angka ini dari 144.000 ini akan persen Bapak Ibu semua. Coverage yang masih menjadi PR tentu ada di sektor informal, dengan asumsi 70% dari angkatan kerja adalah informal, maka coverage yang ada saat ini di kisaran 30%. Coverage 30% ini Bapak Ibu dapat kami sampaikan bahwa sudah ada rencana kerja dari pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk memberikan perlindungan terhadap 50.000 tenaga kerja di sektor informal. Tentu ini akan mengangkat secara keseluruhan level coverage-nya menjadi sekitar 73%. Ini tentu angka yang sangat material sekali. Namun menuju universal coverage masih ada PR sisanya sebesar 27%. Inilah yang kami harapkan. Terus kami bergandeng tangan dengan semua stakeholder, terutama dengan pemerintah daerah dan perusahaan yang ada di area Papua Barat Daya. Terkait dengan pertanyaan tentang outsourcing yang ada di Papua Barat Daya ini terutama bergerak yang ada di sektor migas, Bapak. Untuk kepesertaannya sudah tertib iuran dan semua sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Untuk ke depan kendala yang kami hadapi terkait dengan kepesertaan ini, tentu kami masih berharap ada partisipasi atau dukungan yang lebih baik dari pemerintah kabupaten, khususnya yang ada di Papua Barat ini 5 kabupaten dan 1 kota. Kami berharap partisipasi yang lebih baik dari Kabupaten Maibrat dan Kabupaten Sorong Selatan yang saat ini tingkat coverage-nya masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten yang lain. Kendala terkait dengan kendala jarak tentu menjadi PR yang kami terus optimalkan terkait dengan akses dan lain sebagainya. Seperti tadi disampaikan oleh Ibu Direktur Pelayanan, perluasan kanal pembayaran, sosialisasi kepada seluruh perusahaan, seluruh mitra kerja kami, partner kami di Dinas Tenaga Kerja dan partner lain dinas terkait di provinsi yang baru ini kami sampaikan. Namun di luar semua itu tentu kami tetap menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dikarenakan
profil anggaran dan penganggaran serta willingness dari pemerintah kabupaten maupun provinsi untuk melakukan penganggaran sudah cukup baik. Manfaat yang kami bisa sampaikan Bapak Ibu semua untuk dukungan terkait dengan dari pemerintah provinsi yang baru saat ini sedang disusun rencana untuk penyusunan peraturan gubernur terkait perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja PU, BPU dan Jakon. Dalam proses penyusunan ini merupakan langkah maju dan progresif yang sangat kami appreciate karena ini akan menjamin keberlangsungan atau sustainability perlindungan untuk seluruh tenaga kerja di seluruh sektor, khususnya di sektor informal yang masih membutuhkan kerja. Masyarakat yang didaftarkan langsung aktif, tidak perlu menunggu tanggal 1. Dan ini kita masih kirim ke Jayapura. Satu-satunya bisa memberikan pelayanan juga kepada masyarakat kita yang tinggal di pulau-pulau, termasuk pulau-pulau terluar yang ada di wilayah provinsi Papua Barat Daya. Kemudian yang terkait dengan tenaga kerja, ya mungkin nanti kita bisa tindak lanjuti. Kalau di kota ini sudah tidak ada tanggal lagi Pak, sudah habis ini. Jadi yang sudah disiapkan Pak Bupati itu yang mungkin kita bisa kembangkan sehingga nantinya apapun namanya, tapi ada kelas, ada unit yang bisa dibangun di Kabupaten Sorong supaya bisa menampung juga dari beberapa kabupaten yang ada di sekitarnya. Ya, kemudian mohon dukungan juga untuk pendidikan vokasi yang perlu kita kembangkan, dan yang terakhir ya untuk BPJS kesehatan, itu juga BPJS tenaga kerja. Saya kira selama ini kita sudah berkolaborasi cukup baik, ya bisa kita lanjutkan. Mungkin nanti kalau ada hal-hal yang lain yang belum bisa kami sampaikan, ya dari bidang kesehatan, bidang ketenagakerjaan, BPOM, kita sedang menggerakkan juga UMKM ya, untuk perizinan dan ini menjadi penting juga dukungan dari BPOM, termasuk banyak juga warung dan apa di sini yang perlu juga kita dukung. Ya, Komisi Papua dan Direktur BPJS dari BPJS Kesehatan. Oke, satu lagi. BPJS tenaga kerja itu bagi ada peserta yang meninggal itu dapat santunan kematiannya itu 42 juta. Kemudian JHT-nya ini ada 9 juta sekian. Ini yang menarik nih. Ada beasiswa bagi dua orang anak. Jadi kalau dapat 2 orang, ada anak itu dapat itu sampai lulus S1. Ini diberikan sebesar 78 juta rupiah. Dan ini jaminan pensiun ya. Dan jaminan pensiun. Pensiunnya tidak, jadi ada beasiswa, jadi totalnya mendapatkan 129. Karena kematian jadi dapat manfaat pensiun berkala. Oh oke, jadi dapat berkali-kali ya? Iya, secara bulanan itu. Nah, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat JPS. Terakhir, berikan kepada ahli waris. Meninggal alasan apapun 42 juta. Adik masih kuliah ya? Masih sekolah? Masih selesai. Dalam rangka ingin memberikan dukungan kami dari Komisi 9 bagi semakin bertumbuhnya perkembangan pembangunan di di Provinsi Papua Barat Daya, khususnya di sektor kesehatan, tenaga kerja dan kependudukan. Rumah sakit rujukan provinsi rencana ke depan, rumah sakit Wanane tadi, dan kami sudah melihat langsung dan mendengarkan langsung berbagai catatan dari lapangan. Komitmen kami dari berbagai partai, berbagai voksi dalam berbagai fraksi di DPR Komisi 9 untuk mendukung agar kebutuhan sarana prasarana, alat-alat kesehatan yang dibutuhkan, juga tenaga kesehatan yang dibutuhkan, dokter-dokter spesialis bisa kami dorong untuk dipenuhi dalam waktu yang secepat-cepatnya. Apalagi setelah Undang-Undang Kesehatan ini disahkan, tentu akan ada ruang yang lebih longgar untuk kami bisa mendorong agar pemenuhan ini bisa dilakukan dalam waktu yang lebih cepat daripada biasanya. Dan tadi juga dalam dialog juga di reses Komisi 9 hari ini di gedung Lambert Jitmo ini
sudah juga kami dengarkan berbagai masukan dari Pak PJ Gubernur juga, dan tentu ini menguatkan kami nanti dalam rapat-rapat Komisi 9 ke depan. Apabila kami akan membahas anggaran di pagu definitif di bulan Agustus ya, Agustus dan September, Oktober nanti ini, mudah-mudahan yang permintaan tadi bisa kami penuhi dari di RAPBN atau di APBN tahun 2024. Terkait minimnya tenaga kesehatan di wilayah Papua Barat, kira-kira bagaimana? Di tenaga, kira di tempatnya Pak Nur Yasin di Jawa Timur, Pak Rahmatono di Jawa Tengah juga mungkin sama, walaupun tidak se-ekstrim kita di Timur ya. Nah, tapi kami tentu mendorong agar khusus di Papua Barat Daya ini agar harus pertama untuk kebutuhan tenaga kesehatan yang mendesak atau tenaga medis yang mendesak harus segera didorong, tenaga spesialis yang misalnya tadi terkait dengan kebutuhan di bidang penyakit TB, ini kan cukup tinggi di sini. Itu kita akan dorong agar dokter paru bisa segera dalam jumlah yang cukup untuk hadir di Papua Barat Daya. Juga tentu misalnya terkait dengan tadi kita juga ke rumah sakit tadi butuh untuk fisikawan nuklir misalnya untuk bisa membuat beberapa alat di sana bisa bergerak, dan kita dorong juga. Jadi kita akan dorong nanti itu terkait dengan kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang terkait penyakit-penyakit yang paling dibutuhkan di Papua Barat Daya, dan juga jenis alat yang sudah ada tapi mungkin belum bisa digunakan karena itu yang kita dorong untuk bisa dipenuhi oleh pemerintah dalam waktu yang segera mungkin. Kalau rumah sakit produk di Papua Barat Daya sendiri? Nantinya yang seperti kami sampaikan, karena ini juga akan harus menjadi salah satu sarana yang ada di setiap provinsi, kami akan mendorong agar nanti setiap provinsi juga di Papua Barat Daya ini akan ada rumah sakit provinsi yang bisa menjadi miliknya provinsi. Kalau yang kita pergi tadi kan punya kabupaten yang kita tingkatkan karena belum ada rumah sakit provinsi. Nah, nanti sembari ini ditingkatkan, kita akan membuat nanti di Papua Barat Daya ini ada rumah sakit yang tingkat provinsi yang bisa dihadirkan di sini. Seperti provinsi provinsi lainnya. Dorongan Komisi 9 Pak dalam pengentasan pengangguran di Papua Barat Daya Pak, tadi laporannya. Sebenarnya begini ya, Papua Barat Daya ini setahu saya adalah provinsi walaupun baru, tapi kan pusat ekonomi Papua kan ada di daerah Niaga yang mensuplai hampir semua kebutuhan di seluruh tanah Papua. Sehingga tentunya dengan potensi besar di Papua Barat Daya ini, kami terus akan mendorong agar kehadiran BLK dan juga berbagai jenis pelatihan vokasi terkait kebutuhan ya yang ada di Papua Barat Daya ini, dan juga seluruh provinsi Papua yang juga sumber ekonomi ada dari sini ini untuk pergeseran niaganya. Mudah-mudahan bisa kita dorong agar pelatihan vokasinya bisa lebih ditingkatkan sehingga anak-anak Papua atau siapa saja yang lahir dan tumbuh besar di tanah Papua Barat Daya ini bisa bekerja dengan baik untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja di daerah Papua Barat Daya. Kalau Mas Para menteri dan kawan-kawan, kami akan segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya. Misalnya kayak tadi kita tahu bahwa ternyata ini ada kaitan dengan Bapeten, nanti kami akan panggil juga untuk kita bicara agar persoalan semacam ini yang juga bukan cuma di Papua Barat tapi banyak daerah mengalami yang sama nih, kita bisa cari jalan keluar solusi untuk bisa jangan sampai kejadian seperti bisa membuat alat pisau itu tidak bisa dipakai ya. Dokternya ada, tapi karena tidak ada fisikawan nuklir, akhirnya ini nggak bisa dipakai, sayang. Pak, kalau terkait dengan dukungan anggaran sendiri Pak, ini kan Papua Barat Daya ini kan provinsi yang cukup baru Pak. Ya. Nah, ini anggaran untuk 2024 ini. Nah, kami belum membahas lebih detail lagi, tapi karena pembahasan ini akan dimulai sebentar lagi, tentu masukan yang ada ini akan kami pakai untuk bisa membahas dengan mitra kami tentang Kementerian Kesehatan agar Papua Barat Daya bisa mendapatkan perhatian dalam anggaran yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dan kesehatan di tanah Papua Barat Daya. Pak, sebagian memang ada bantuan dari dana alokasi khusus untuk obat-obatan, tapi lebih besar itu saya bergantung dari APBD masing-masing daerah. Jadi ini tergantung dari teman-teman Pemda di provinsi atau kabupaten kota juga harus merespon kebutuhan obat di daerah masing-masing. Karena sekali lagi kebutuhan kesehatan itu kan sudah didesentralisasikan. Ada yang bagian pusat, ada bagian daerah. Nah, untuk obat itu sebenarnya banyak yang harusnya teman-teman di daerah ya bisa mengelola dengan baik keuangannya agar bisa memenuhi kebutuhan obat di masing-masing rumah sakit.